Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya kembali lagi dengan resep roti lembut tanpa mixer. Ini enak banget, lembut banget hasilnya. Selain bahan andalan yang selalu saya gunakan, susu kental manis, nah saya campurkan satu bahan ini, yaitu susu full cream cair ultra milk. Hasilnya bagus banget. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan tonton videonya, simak sampai selesai. Tak perlu menunggu lama lagi, yuk langsung kita ke cara buatnya ya. Nah, ini dia susu ultramilk, ini ukuran 200 ml ya teman-teman. Saya akan gunakan sebagian. Kemudian masukkan, saya ambil 100 ml. Selanjutnya masukkan 3 sendok gula pasir. Kemudian aduk sampai larut. Setelah itu baru masukkan susu kental manis. Karena susu full cream cair ultra milk tadi itu ya tidak manis, jadi untuk menambah manisnya saya gunakan susu kental manis. Selanjutnya 1 sendok makan rata ya Vermipan atau ragi instan. Ini jika diukur dengan sendok makan, sendok teh maksudnya, ini penuh. Jadi kalau diukur dengan sendok makan, rata saja ya. Kemudian campurkan ke dalam larutan susu tadi dan gula. Selanjutnya diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah didiamkan kurang lebih 10 menit, ini sudah berbuih, tandanya ragi masih bagus. Kemudian campurkan 1 butir telur utuh, lalu diaduk merata terlebih dahulu. Kemudian campurkan margarin kurang lebih 30 gram atau sekitar 1 sendok makan munjung. Nah, ini sudah dicairkan ya teman-teman, dan saya campurkan dengan sejumput garam. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung segitiga biru. Kemudian ini dicampurkan sambil diaduk-aduk. Saya memasukkan tepungnya secara bertahap ya teman-teman. Aduk-aduk sampai bahan cair dan tepung terigunya tercampur dengan merata ya. Dan pastikan tidak ada adonan yang kering tersisa lagi di mangkok adonan. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, saya uleni sebentar ya. Ini kurang lebih hanya 1 menit saja karena margarinnya sudah lebur tadi di awal karena sudah dicairkan, jadi gampang banget ini kalisnya. Untuk selanjutnya ini kita rapihkan adonannya, kita bulat-bulatkan dan kita akan istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Ditutup adonannya supaya lebih cepat mengembangnya. Nah, setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menit, ini hasilnya mengembang banget ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke alas kerja dan kempeskan adonannya. Keluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Sambil sedikit-sedikit dilumuri tepung ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya bagi menjadi 4 bagian sama rata. Jadi ini ukurannya agak sedikit besar ya teman-teman. Untuk selanjutnya seperti biasanya ini dibulat-bulatkan seperti ini sambil dicubit-cubit seperti ini ya, dironding di atas tangan. Lakukan semuanya sampai dengan selesai dibulat-bulatkan. Nah, jika sudah selesai, keempat bijinya dibulat-bulatkan seperti ini.
Untuk selanjutnya ini akan kita tutup dan kita istirahatkan kurang lebih 10 menit saja, dan tutup dengan menggunakan plastik supaya tidak kering, maksudnya supaya tetap lembab. Nah, setelah 10 menit kemudian kita akan ambil satu bagian adonan, kita lebarkan, kita gilas dengan menggunakan rolling pin atau menggunakan pipa yang saya gunakan. Lebarkan kurang lebih panjangnya sekitar 10-12 cm, lebar sekitar 6 cm. Kita posisikan seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita kasih isian, kita rapihkan dulu, kemudian taburi dengan choco chip secukupnya di bagian sisi depannya seperti ini, atau bisa gunakan juga coklat dark. Kemudian dilipat sampai menutupi bagian isian yang ada choco chipnya, dirapatkan. Selanjutnya dilebarkan kembali jika masih tebal, kemudian diberi garis-garis. Beri garis-garis kurang lebih jaraknya ini setengah sentimeter ya teman-teman, dan jangan sampai tembus. Lalu dilipat sampai ke ujung, kemudian bagian ujungnya dirapatkan, lalu bagian sambungannya ini dirapikan seperti ini. Kemudian ambil kembali adonan yang kedua ya teman-teman. Sama seperti yang pertama, kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin atau pipa kecil seperti yang saya gunakan. Panjangkan dan tipiskan kurang lebih panjang 12 cm dan lebar 6 cm. Posisikan seperti ini. Beri isian sesuai dengan selera. Saya kasih choco chip ya di bagian sisinya. Seperti ini, kasih secukupnya. Lalu dilipat. Kemudian ditipiskan kembali jika masih ketebalan. Lalu diberi garis-garis seperti ini. Selesaikan garis-garisnya sampai ke pinggir. Dan jangan sampai tembus atau sampai putus maksudnya. Nah, jika sudah selesai, ini baru dilipatkan sampai ke ujung ya. Kemudian bagian bawahnya dirapatkan seperti ini. Mudah kan ya teman-teman? Lakukan dan selesaikan seperti di awal sampai dengan selesai ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman hanya boleh lihat di video saja. Dan pastinya untuk teman-teman pasti sudah pada pintar ya cara membentuk roti dengan macam-macam bentuk. Rapatkan ini bagian ujungnya. Nah, ini dia sudah selesai saya kerjakan. Selanjutnya sediakan loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin. Kemudian adonan yang telah kita bentuk tadi, adonan roti, kita posisikan di bagian sisi bawahnya secara melingkar seperti ini. Nah, kita sambungkan lagi, membentuk dua lapis lingkaran sampai benar-benar lingkarannya mengecil seperti ini ya. Setelah itu kita istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Nah, setelah itu kita akan olesi bagian permukaan rotinya dengan susu cair. Teman-teman boleh menggunakan susu kental manis yang dicampur 1 sendok air jika menggunakan 1 sendok susu kental manis, dan juga boleh menggunakan susu full cream tadi ya.
Jika sudah selesai, di tahap ini teman-teman harus segera memanaskan oven tangkringnya ya. Nah, jika sudah selesai, kemudian diberi choco chip lagi di bagian atasnya mengikuti lingkaran yang sudah ada. Seperti ini. Cantik banget ya. Selanjutnya masukkan ke dalam oven. Saya menggunakan oven tangkring yang sudah dipanaskan sebelumnya, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit atau tergantung panasnya oven tangkring masing-masing. Saya gunakan api sedang ke kecil ya teman-teman. Selanjutnya ini ditutup dan biarkan sampai mengembang, kurang lebih di rak bawah itu 30 sampai 35 menit. Nah, ini sudah mengembang tinggi banget ya teman-teman. Hasil rotinya, nah ini belum matang sepenuhnya tapi bagian atasnya sudah kokoh. Kita simpan lagi dan oven lagi di rak atas untuk mendapatkan settingan api atas kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sesuaikan dengan kondisi adonan rotinya ya. Nah, ini dia sudah mengembang, sudah matang dan bagian atasnya ini sudah terlihat kecoklatan khas roti ya. Selagi masih panas, olesi bagian permukaan rotinya dengan margarin. Jika tidak ada susu kental manis, margarin saja sudah cukup. Tapi untuk lebih menambah rasa dan membuat roti lebih lembut, itu boleh dicampurkan dengan susu kental manis untuk olesan rotinya ya teman-teman. Tapi itu semua tergantung selera teman-teman saja ya. Nah, ini dia untuk hasilnya. Tinggi banget ya dari loyangnya. Ini ada sekitar 3 sentian ya teman-teman. Bagus banget hasil roti dengan pakai susu full cream cair ultra milk dan campuran susu kental manis. Ini makin mantap saja hasilnya dan rasanya dengan tampilan yang cantik. Nah, ini dia sudah saya keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Selanjutnya jika masih ada olesannya, olesi kembali bagian sisi-sisinya ini dengan margarin dan susu kental manis. Nah, itu dia tadi ya teman-teman cara buat roti dengan menggunakan susu cair full cream dan susu kental manis tanpa mixer. Hasilnya maksimal banget. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan dicoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Wassalamualaikum.